Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Putri Alifia Rahmawati, kelas KPI 2C, akan membacakan kitab Ta'lim Ta'alim materi ke-82. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, dan berkata, alaisa, bukanlah, minal husra, termasuk kerugian, ani anna layaliya, bahwa beberapa malam, tamurru bila, berlalu, naf'in, tanpa manfaat, watuh sabu, dan hal itu dianggap, minal umri, termasuk usia. Waqala, berkata, akhoru, penyair yang lain, umil layla, bangunlah kamu di waktu malam, ya hada, hai manusia, la'allaka, mudah-mudahan kamu, tursyadu, memberi petunjuk, ilakam, sampai kapan, tanamu, kamu akan tidur, al-laila, di waktu malam, wal umru, dan usia, yanfadu, pasti berkurang, wan naumu, dan tidur, uryanan, sambil telanjang, wal baulu, uryanan, dan kencing telanjang, wal aklu, dan makan, junuban, dalam keadaan junub, wa muttakian, dan bersandar, ala janbin, kepada yang junub lagi, wat tahawunu, dan menyepelekan, bisukotil maidati, membiarkan makanan yang jatuh, wahar kufashril basoli, dan membakar kulit, wasdumi, dan bawang putih, wakang sulbaiti, dan menyapu rumah, bilmi'dili, dengan sapu tangan, wakang sulbaiti, dan menyapu rumah, bilaili, di waktu malam, watarkul kumamati, dan membiarkan, filbaiti, di rumah, wal masyi, dan berjalan, kuddamal masyayikhi, mendahului para guru, wanidaul abawaini, dan memanggil orang tua, bismihima, dengan namanya, wal hilalu, dan nusuk gigi, bikulli khasyanatin, dengan segala, wa ghuslul yadi, dan mencuci tangan, bitini, dengan tanah, waturobi, dan debu, wal julusu, dan duduk, alal atabati, di atas tempat masuk, wal ittika, dan bersandar, ala ahadi zaujahil babi, pada salah satu tiang pintu, wat tawaddu'u, dan berwudu, fil mabrozi, di WC, wa khiyatatut thawbi, dan menjahit baju, alal badanihi, yang ada pada badannya, wa tahfifu, dan meringankan muka, al wajhi, bis thawbi, dengan bajunya, wa tarku baitil akhabuti, dengan membiarkan rumah laba-laba, fil baiti, di rumah, wat tahawunu, dan menyepelekan, bis sholati, kepada sholat, wa isrohul furuji, dan cepat-cepat keluar, minal masjidi, dari masjid, ba'da sholatil fajri, setelah sholat subuh, wal ibtikaru fid dahabi, berangkat dengan pagi-pagi, ilas suki, ke pasar, wal ibto'u, dan telat, firruju'i, pulang, minhu, dari pasar, wasiro'u, kasairoti, dan membeli, al-khubzi minal fuqara'i, dari orang-orang fakir yang sering mengemis, as-su'ali wa du'a'ul syari, dan mendoakan jelek, alal waladi, kepada anak, wa tarku tahmiril awani, dan membiarkan terbuka, wa itfa'us siroji, dan mematikan lampu, bin nafasi, dengan nafas, kullu dalika, semua itu, yudhul faqra, menimbulkan kefakiran, urifadhalika, bisa diketahui semua itu, bil asari, pada asar kebiasaan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kitab ini. Nazm ini menjelaskan bahwa di malam hari dan kebiasaan malam di rumah, ditekankan bahwa malam seharusnya digunakan untuk istirahat, merenung, dan mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk bermalas-malasan dalam kehidupan rumah tangga. Ditekankan pentingnya membersihkan sisa makanan, merapikan tempat tidur, dan menjaga kebersihan rumah
Hal ini mencerminkan tanggung jawab dan kedisiplinan. Selain itu disebutkan pula adab terhadap orang lain, khususnya orang tua dan orang tua yang sepuh, seperti tidak berjalan di depan mereka sebagai bentuk penghormatan. Terakhir, kita dianjurkan untuk mencuci tangan dan membersihkan mulut, karena Islam sangat menjunjung tinggi kebersihan lahir dan batin. Nah, dalam halaman selanjutnya menjelaskan tentang adab-adab yang harus dihindari oleh seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contohnya adalah larangan duduk di ambang pintu, kemudian berwudu di tempat yang tidak semestinya, dan menjahit pakaian saat sedang dipakai, karena semua itu mencerminkan sikap tidak tertib dan tidak sopan. Lalu ada juga larangan meremehkan wudu, menghindari orang fakir, serta merasa senang meninggalkan masjid setelah sholat subuh, yang menunjukkan kurangnya kesungguhan dalam ibadah dan kepedulian sosial. Nah, dalam urusan dunia, kita juga dilarang bersikap buruk di pasar, memanfaatkan orang miskin, serta menelantarkan anak, dan boros dalam penggunaan fasilitas, seperti membiarkan lampu menyala tanpa keperluan. Keseluruhan nazam ini mengajarkan bahwa adab itu tidak hanya dalam hal besar, tapi juga dalam hal kecil yang mencerminkan kepribadian dan nilai Islam. Semuanya merujuk pada asar ulama salaf yang mengajarkan kerapian dan ketertiban dalam hidup. Kemudian di sini saya akan menguraikan sedikit nahwu dari kalimat waqala alaisa minal khusroni anna layaliya. Waw huruf ataf, qala fi'il madi, alaisa isim, min huruf jar, al-khusroni isim majrur, anna huruf masdar, dan layaliya jama' taksir. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.